점점 이렇게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 going 이 물속에서 going은 언제나 너에게 going. Awal karir Carl Gustav yang muda. Nah, sejak mula, si Yang ini memiliki ketertarikan di bidang arkeologi. Tapi, karena keterbatasan finansial dari keluarganya, Yang tidak bisa daftar kuliah di kampus yang ada jurusan arkeologinya, yaitu di Universitas of Basel. Selamat datang di Anisapedia. Pada tahun 1895, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil jurusan yang berkaitan dengan natural science karena impian keduanya yang ingin membuat penemuan dan teori bagi dunia sains. Akhirnya, ia memilih jurusan kedokteran dan kedepannya memiliki minat yang lebih mendalam di bidang psikiatri. Yang saat itu ngerasa ini bidang yang cocok untuknya, di mana psikiatri merupakan sisi psikis manusia, perpaduan biologi dengan ilmu spiritual di zaman itu. Sayangnya, ketika masih maba tahun pertama kuliah, ayah Yang meninggal dunia. Jadilah Yang seorang yang mengurus ibu dan adik perempuannya. Belum lagi, sepeninggal ayahnya, keadaan finansial keluarga Yang kian memprihatinkan. Tapi, hal tersebut bisa diatasi karena bantuan kerabatnya. Setelah lulus kuliah, tepatnya tahun 1900, Yang memulai karirnya dengan menjadi asisten psikiatri, yaitu menjadi asisten psikiatri Eugen Bleuler di Burgotri Mental Hospital di Zurich, Swiss. Nah, Yang merupakan salah satu rumah sakit pendidikan psikiatri paling bergengsi di dunia. Disinilah Carl Jung memiliki minat dan mendalami tentang hal-hal alam bawah sadar manusia. Eugen Bleuler ini yang mempertemukan Jung dengan Freud. Jung dan Freud yaitu mungkin kalian belum berfamiliar dengan nama Freud. By the way, Freud ini merupakan seorang psikolog kondang di zaman itu yang terkenal dengan teorinya yaitu psikoanalisis. Salah satu orang yang berkontribusi besar juga bagi ranah psikolog. Nah, lanjut ya. Teman-teman, Carl Jung pada saat itu sedang membaca bukunya Freud yang berjudul Interpretation of Dream. Di situ, Carl Jung suka mengulik jiwa manusia, seperti merasa dapat perasaan yang klik dengan tulisan-tulisan Freud tersebut, yang juga suka menyelami alam bawah sadar manusia. Dia mulai memahami jalan pikiran Freud dalam menganalisis mimpinya sendiri. Bermula dari perasaan klik itu deh, yang berani memberanikan diri untuk berkorespondensi dengan Freud. Pada tahun 1906, mereka bertemu di pertemuan perdananya. Mereka seperti langsung lengket seperti lem. Mereka saling respek seperti teman lama yang baru saja bertemu kembali setelah berpisah sekian lama. Bahkan mereka berbicara dan berdiskusi selama 13 jam non-stop hingga dini hari. Freud yang jauh lebih tua dari Carl Jung percaya bahwa Jung adalah orang ideal untuk menjadi penerusnya. Akhirnya, Freud menjadikan Carl Jung sebagai ketua pertama di International Psychology Analytic Association milik Freud. Namun, namanya juga pertemanan. Ya ada aja masalah yang menghadang. Begitupun hubungan antara Freud dan Jung. Hubungan mereka mulanya sangat-sangat hangat, perlahan mulai mendekati titik beku. Nah, mulai renggang, lalu pada tahun 1909, Freud dan Jung diundang oleh G. Stanley Hall, presiden dari Clark University, yang merupakan psikolog pertama di Amerika Serikat. Dua sobat ini diminta untuk menjadi dosen tamu di sana. Perjalanan selama 7 pekan di Amerika Serikat membuat keseharian Freud dan Jung semakin dekat lagi. Tapi disinilah akar dari perpecahan keduanya.
Baik Fred maupun Carl Jung sama-sama dikenal dunia dengan ahli psikoanalisis. Mereka jago mengulik kondisi bawah sadar manusia, termasuk di dalam analisis mimpi. Sudah menjadi tokoh yang kondang, keduanya tentu saling berdiskusi teori masing-masing sampai-sampai berusaha menafsirkan mimpi satu sama lain. Di sebuah percakapan dengan Fred, Carl Jung menyampaikan mimpinya bahwa dari sinilah terjadi perdebatan teori antara keduanya yang memanas. Kira-kira begini percakapan dari dua orang ini. Carl Jung, aku kemarin itu habis bermimpi. Kemudian Fred menjawab, dari pernyataan yang tadi, mimpi apaan? Nah, yang menceritakan bahwa ia bermimpi di dalam rumah baru di lantai 2 bersama dengan keluarga besarnya. Lalu, yang memutuskan untuk berkeliling di lantai lainnya. Tapi, lantai-lantainya itu terbatas. Tiba-tiba, Carl Jung turun di lantai dasar, tetapi terlihat seperti ada goa. Lalu di situ ia menemukan 2 tengkorak yang sebagian besar sudah hancur. Lalu Fred berpikir sejenak. Dari ekspektasi Jung, mereka akan mengulik dengan teorinya yang ia kolektif unconscious bahwa ini itu udah insting bawaan dari nenek moyangnya. Tapi si Fred malah menimpali begitu. Kenapa ada 2 tengkorak? Lalu Jung pun juga bingung kenapa ada 2 tengkorak. Lalu Fred menjawab, 2 tengkorak menandakan bahwa orang sudah mati kan? Lalu ia berharap siapa yang akan mati di keluarga rumah itu. Nah, menurutnya itu adalah sebuah keinginan terpendam dari Carl Jung. Makanya ia melihat tengkorak dalam mimpinya. Kemudian Carl Jung mulai berpikir bahwa psikoanalisis milik dia dengan Fred itu beneran berbeda banget fokusnya. Persahabatan mereka pun mulai renggang. Menjalani pertemanan selama 6 tahun sehingga tahun 1912 yang menerbitkan karya psikologi yaitu Psychology of the Unconscious yang isinya teori yang kontra dengan Fred. Mulai itu, mereka berdua mulai perang dingin lewat karya-karya dan teorinya. Fred membantah bahwa Carl Jung pun juga begitu sebaliknya. Hubungan mereka, baik personal dan profesional, akhirnya retak. Dan puncaknya ketika Jung memutuskan untuk mengundurkan diri dari Ketua Psychoanalytic Association milik Fred. Nah, masa dewasa Carl Jung sedikit menyadari dan mengikuti kalau interpretasi Fred mengenai 2 tengkorak itu sebenarnya menggambarkan keinginannya yang terpendam, yaitu yang jauh ada di dalam lubuk hatinya. Carl Jung ingin istrinya meninggal. Nah, sebenarnya kalau diingat pada masa kecil Carl Jung, dia mempunyai isu karena ibunya sendiri. Nah, itu yang kemudian berdampak di kehidupan dewasanya. Selalu ada isu dengan yang namanya wanita, termasuk istrinya. Carl Jung memang sudah menikah, tepatnya di tahun 1903, punya istri cantik bernama Emma Rosenbach. Di 7 tahun pernikahannya, mereka dikaruniai 5 anak. Tapi dasarnya si Carl Jung ini yang psikiatri, yaitu ketika ia ketemu pasiennya nih, namanya Tony Wolff, sama istrinya tersebut yang kepincut. Apalagi sejak kecil yang selalu percaya dia punya 2 tipe kepribadian. Dia butuh lebih dari 1 wanita untuk memuaskan 2 aspek kepribadiannya ini. Bagi dia, Emma atau istrinya lebih dapat relate dengan kepribadian yang ekstrovert. Sedangkan Tony Wolff lebih ngena dengan kepribadian Carl Jung yang kedua, yaitu introvert. Nah, benang kusut dari hubungannya ini dengan Fred menambah
masa dewasanya menjadi agak kacau. Ditambah meletusnya Perang Dunia yang pertama pada tahun 1913, Carl Jung mulai mengalami perubahan psikologis yang sulit sekaligus penting untuk perkembangan teorinya, yaitu kita menyebutnya sebagai middle life crisis, sebagai semacam quarter life crisis versi dewasa. Di usia akhir 30 menjelang 40-an, Carl Jung menyelami jiwanya sendiri, memulai untuk analisis dirinya. Ia menjadi lebih dekat sekali dengan sisi introvertnya seitu. Momen ini disebut oleh Marvin Goldberg 1992 sebagai momen Carl Jung yang mengalami creative illness. Pada saat itu, Carl Jung merasa dapat mendengar suara dari kepalanya sendiri. Dia sampai khawatir kalau dia akan terkena skizofrenia. Tapi namanya juga otak peneliti. Ia mencatat proses dari dirinya sendiri di sebuah buku diari berwarna hitam, yaitu Black Book, lalu menyalinnya secara ilmiah di jurnal berwarna merah atau Red Book. Perjalanannya selama 4 tahun ini yang terlalu kelam dan mengulik sisi terdalam dari dirinya itu membuahkan hasil pula untuk mengembangkan teori kepribadiannya bagi dunia psikologi. Selepas itu, ia mulai aktif lagi mengajar sebagai dosen, dan pada tahun 1944 ia berhasil menjadi Professor of Medical Psychology di Universitas Basel. Tapi sayangnya karena lemahnya kondisi fisiknya, ia sering sakit-sakitan. Tepat pada tanggal 6 Juni 1961, Carl Jung meninggal dunia akibat penyakit keras. Meski demikian, teori kepribadiannya berdampak sangat luas bagi ilmu psikologi, bahkan jauh melampaui karena perpaduan antara filsafat, spiritual, popular culture, dan warisan Carl Gustav Jung yang terkenal pada dunia psychological types, yaitu ada psychological types extraversion dan introversion, extrovert dan introvert. Sejak saat itu, yang percaya kalau tiap orang pada dasarnya punya sisi introvert dan juga extrovert dalam dirinya, meskipun orang-orang ada yang sadar ataupun tidak. Extrovert menurut Carl Jung tahun 1921 adalah orang-orang yang memiliki sifat extrovert itu lebih terlibat dengan rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Hal ini ditandai oleh sikap orang-orang ekstrovert yang mengarahkan energi mereka keluar, misalnya dengan orang lain, dan mendapatkan energi dari luar. Para orang yang ekstrovert ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar mereka daripada dunia batinnya sendiri. Kalian kebayang gak sih apa masuknya Carl Jung? Ataukah belum? Oke, gini. Kalau balik lagi ke masa kecilnya Carl Jung, ini tuh gambaran kepribadian yang nomor satunya Carl Jung. Udah mulai relate antara teori dengan pengalamannya Carl Jung, di mana kepribadiannya ini kan digambarkan sebagai orang yang pragmatif, selalu berorientasi keluar dari dirinya dan menjauhi subjektivitas atau gejolak batin sendiri. Makanya ciri khas dari orang yang ekstrovert adalah mereka seperti punya kontak yang intens dengan dunia luar. Sedangkan orang yang introvert itu sebaliknya. Orang introvert dideskripsikan oleh Carl Jung 1921 sebagai orang yang memfokuskan energi mereka ke dalam, menuju pada aktivitas dengan dirinya sendiri atau yang disebut dengan thoughtful activities. Nah, energi psikisnya muter aja di dalam dirinya sendiri, lalu berorientasi ke subjektif. Makanya mereka suka merenung, sibuk dengan biasnya sendiri, fantasi, imajinasi, mimpi, dan persepsi sendiri yang ramai di kepalanya. Kelihatannya memang suka menyendiri, tetapi bukan kayak asik
dengan dunia senya sendiri saja, orang yang introvert juga memahami dunia di luar diri mereka. Tapi mereka ini memahaminya dengan lebih selektif, sesuai pandangan, dan mereka ini lebih relatif ketimbang orang-orang ekstrovert. Nah teman-teman, cukup sekian mengenai cerita Carl yang dewasa hingga ia meninggal, hingga tercetuslah teori introvert dan extrovert ini. Terima kasih.